mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam kuliah bangunan dan stabilitas kapal perikanan. Pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Yani Nurita, dan juga ada Bapak Sepri. Nanti kita bagi tugasnya, saya hingga sebelum UTS dan Pak Sepri setelah UTS. Jadi nanti saya fokus di bangunan kapal dan Pak Sepri fokus di stabilitas kapal. Oke, sebelumnya saya perlu sampaikan kepada kalian yang namanya RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Jadi dalam satu semester ini apa aja sih yang harus kalian pelajari, indikator-indikator apa yang harus kalian capai dalam mata kuliah ini. Oke, langsung saja saya tampilkan RPS-nya. Nah, berikut Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, Program Studi Mekanisasi Perikanan untuk mata kuliah Bangunan dan Stabilitas Kapal. Kita ada 3 SKS, 1-2, artinya 1 teori dan 2 praktik. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke praktiknya daripada membahas teorinya. Tapi 1 SKS ini harus diajarkan di kelas dulu untuk mempelajari teori. Oke, kemudian, nah ini adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ada CPL 83 dan CPL KU, KK dan sebagainya. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kalian, menguasai prinsip dan teknik bangunan dan stabilitas kapal perikanan, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang kaliannya, kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku dan sebagainya, kemudian mampu menerapkan pelaksanaan keselamatan kerja, pencegahan pencemaran lingkungan dan juga standar IMO. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai nanti di akhir yaitu mampu menerapkan deskripsi bangunan kapal, khususnya kapal ikan ya. Kemudian mampu memahami fungsi dan bagian struktur kapal pada operasi kapal ikan. Kemudian mampu menjaga stabilitas kapal perikanan. Kemudian materi pembelajarannya secara umum ada 7 materi yaitu memahami tentang ukuran utama kapal, kemudian mengidentifikasi struktur konstruksi, menjelaskan nama dan fungsi kapal penangkap, menghitung displacement, mengidentifikasi pentingnya watertight atau sekat kedap, menggunakan data stabilitas dalam pengoperasian, dan juga mengidentifikasi teknik pengendalian terjadinya damage stability. Nah, ini adalah komponen penilaiannya. Jadi penilaian itu tidak hanya dari UTS atau UAS, tapi dari penugasan. Ada bobotnya untuk teori adalah 30% dan praktik 70%. Artinya nanti kalau kalian hanya aktif di teori tidak mengikuti praktek ya berarti kalian nggak bisa lulus karena bobot paling banyak adalah di praktiknya. Untuk persentasenya itu penugasan ada 9 penugasan dengan persentase masing-masing, kemudian ada UTS dan ada UAS. Kemudian praktik juga begitu, ada 9 praktik, ada UTS dan UAS, seperti itu gambarannya. Capaian pembelajarannya adalah Taruna mampu memahami fungsi tentang ukuran utama kapal. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah tentang ukuran memanjang, melintang, ukuran tegak, dan bentuk lambung kapal. Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan ukuran dan fungsi utama ukuran tersebut dan keaktifan berdiskusi. Topik penugasannya identifikasi ukuran utama kapal dan bentuk lambung. Kemudian nanti di pertemuan kedua dan ketiga, Taruna mampu mengidentifikasi struktur dan bagian bangunan kapal. Jadi lebih ke membahas tentang konstruksi kapalnya. Ada keel, bottom, frame, beam, plating dan sebagainya. Kemudian indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan bagian dan fungsi konstruksi. Nanti untuk penugasannya atau topik penugasannya atau topik praktiknya itu akan saya suruh untuk menggambar beberapa bagian dari konstruksi kapal. Kemudian untuk pertemuan keempat nanti menjelaskan nama, fungsi dan jenis kapal penangkap ikan. Pertemuan selanjutnya 5 dan 6 itu tentang displacement. Nah, itu nanti akan menjawab bagaimana tentang kapal itu bisa mengapung di atas air, hukum Archimedes, CB, CM dan sebagainya, DWT, TPC. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-5 dan ke-6. Topik penugasan dan praktiknya adalah identifikasi displacement kapal, load displacement, light dan sebagainya. Kemudian pertemuan ke-7 sebelum UTS itu Taruna mampu mengidentifikasi tentang sekat kedap, ada sekat melintang, sekat tumpukan dan seterusnya. Kemudian setelah itu pertemuan ke-8 adalah UTS dan
selanjutnya akan fokus membahas tentang stabilitas kapal di pertemuan ke-10 sampai 14, titik-titik stabilitas dan juga bagaimana cara menghitung dan mengondisikan stabilitas kapal perikanan. Kontrak perkuliahan. Ini adalah kesepakatan kita ketika kuliah dalam masuk ke mata kuliah bangunan stabilitas. Yang pertama, perkuliahan dimulai tepat waktu. Kalau jam 8.30 ya udah jam 8.30 ya kita sepakat. Kemudian toleransi keterlambatan maksimal 10 menit. Jadi kalau saya sudah mulai 10 menit, ada yang ketuk pintu berarti saya sudah tidak akan membukakan lagi. Kemudian absensi taruna akan di akhir perkuliahan. Kemudian taruna yang mengikuti perkuliahan dalam kondisi bersih, rapi, dan wangi. HP dalam keadaan diam atau getar, kemudian terdapat nilai keaktifan. Siapa yang aktif maka nilainya akan lebih bagus daripada yang hanya mendengarkan aja. Kemudian apabila dosen berhalangan hadir atau mungkin saya lupa jadwal atau saya mungkin ada rapat dan sebagainya, tolong ketua kelas mengingatkan saya. Kemudian pengumpulan tugas harus tepat waktu. Di awal ini saya ingin mengetahui pengetahuan dasar kalian dulu di pretest ini. Yang pertama, apa definisi dari kapal? Oke, silakan yang mau menjawab. Kapal adalah suatu alat transportasi yang dirancang untuk berlayar di permukaan air, baik laut, sungai maupun danau. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Ya, silakan. Oke, bagus ya. Yang pertama, kapal itu adalah alat transportasi laut. Sudah betul ya tadi kata Yusril, alat transportasi laut yang bisa beroperasi di laut, sungai, danau dan sebagainya. Pokoknya perairan lah. Fungsinya berarti untuk transportasi. Kemudian ditambah oleh siapa namanya tadi? Ditambahkan oleh kaitian juga alat transportasi laut yang digunakan untuk berbagai macam fungsi. Bisa juga untuk mengangkut perikanan, bisa manusia, barang, kargo dan sebagainya. Itu definisi kapal secara umum. Yang kedua, apa definisi dari kapal perikanan? Silakan, ada yang mau menjawab tentang definisi kapal perikanan? Ayo, tadi siapa? Kapal perikanan adalah? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Perikanan adalah kapal berlabuh atau alat apapun lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ya, silakan. Eli. Ya. Kapal perikanan adalah kapal suatu jenis kapal yang dirancang khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan melakukan pengoperasian ikan di laut. Ya, oke, bagus ya. Sudah mengerti lah ya. Intinya kapal perikanan itu adalah kapal yang fungsinya untuk operasional perikanan, baik itu menangkap, mengangkut, menampung dan sebagainya. Yang ke nomor 3 ya, sebutkan bagian-bagian dari kapal. Apa kira-kira yang kalian ketahui bagian-bagian dari kapal? Silakan. Ya, silakan. Ada lampu, Ya. haluan, Ya. Oke, bagus. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Iya, silakan duduk. Ada banyak sekali ya bagian-bagian kapal. Iya, silakan. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, bagus ya. Kalian sedikit-sedikit sudah mengetahui lah secara umum bagian-bagian kapal itu ada apa aja. Ada banyak sekali sih, bagian konstruksinya aja ada macam-macam ya kalau kita sebutkan detail. Tapi saya mau yang kalian tahu dulu aja secara umum apa gitu. Oke, bagus. Nah, ini adalah definisi kapal. Definisi kapal tadi sudah saya tinggal kerangkum aja dari jawaban teman-teman kalian ini sudah benar.
bangunan apung yang dapat bergerak dengan penggerak sendiri ataupun ditarik. Jadi bisa dia punya propeller mandiri sendiri ataupun ditarik atau ditunda. Kemudian dia punya fungsi. Fungsinya adalah untuk mengangkut orang atau barang yang melintas. Karena alat transportasi adalah fungsinya untuk mengangkut sesuatu dari titik A ke titik B gitu, dari tujuan yang ada tujuannya, ininya begitu. Di sepanjang perairan. Kemudian kalau kapal perikanan berarti kapal yang dirancang khusus untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan. Bisa juga untuk pembudidayaan juga bisa, pengangkutan juga bisa, pengolahan, pelatih perikanan, pengawasan perikanan dan sebagainya, eksplorasi perikanan juga bisa. Intinya tentang tujuan tentang operasional perikanan menurut Undang-Undang 31 tahun 2004. Nah, ini jenis-jenis kapal perikanan. Ada kapal penangkap, kapal pengangkut, kapal survei dan kapal latih. Nanti kalian bisa eksplor sendirilah. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua, itu adalah ukuran utama kapal. Nah, ukuran utama kapal itu tidak akan kalian bisa memahami kalau kalian tidak menggambar seperti apa yang saya gambar. Nah, sekarang kalian keluarkan semua catatan, kertas atau apapun, sama pulpen. Ada? Bawa kan? Bawa ya? Oke, kalian gambar seperti apa yang saya gambar di papan tulis. Bisa dipahami? Oke. Yang pertama materinya adalah tentang ukuran utama kapal. Nah, ukuran utama kapal itu kita bisa memahaminya ketika kita menggambar langsung. Jadi kalian ikuti saya gambar ya. Terlihat ya sampai belakang ya. Lambung kapal tampak apa ini? Tampak depan atau tampak samping? Ya, tampak samping. Ini adalah batas garis air namanya. Oke. Ukuran utama kapal yang pertama adalah namanya LOA. LOA itu dari ujung haluan ke ujung buritan atau sebaliknya. LOA adalah panjang kapal yang diukur dari ujung haluan hingga ujung buritan. Kepanjangan dari LOA itu adalah length overall. Ya. Panjang kapal yang kedua adalah LBP. Nah, ini bagian belakang apa depan ini kira-kira? Belakang. Oke, belakang. Berarti ada kemudi sama propeller ya di sini ya. Kemudian ini bagian depan. Aduh, kok miring. Nah, begini. Kita tarik garis titik potongnya ini, poros kemudi hingga titik potong antara batas garis air bagian haluan. Ini namanya LBP atau length between perpendicular. LBP itu diukur dari titik AP ke titik FP. AP adalah after peak, titik potong poros kemudi di bagian belakang, dan FP adalah fore peak, titik potong antara garis air bagian haluan. Jadi kalau ditanya LBP itu apa definisinya? Ya udah, panjang kapal yang diukur dari AP hingga FP gitu. Kemudian ada panjang kapal yang ketiga namanya LWL. Ya, LWL. LWL atau length water line. Itu adalah panjang kapal yang diukur sepanjang garis air. Oke, jadi ada tiga ya panjang ya, LOA, LBP, dan LWL. Kemudian sekarang saya gambar sebelah sini aja. Nah, ini kapal tampak apa? Depan atau belakang? Belakang. Sama aja, kapal tampak depan dan belakang itu sama gambarnya. Nah, ini adalah batas air. Kalau dilihat dari tampak depan atau belakang, kapal itu ada ukuran yang pertama lebar atau B, breadth atau lebar. Kemudian ada ukuran tinggi serat air atau biasanya T, draft. Kemudian ada namanya height atau H, itu adalah tinggi keseluruhan kapal. Jadi tinggi keseluruhan kapal itu bukan diukur dari mulai keel hingga anjungan, tapi tidak. Itu hanya diukur dari keel atau bagian bawah kapal hingga main deck atau deck utama saja. Itu adalah tinggi keseluruhan kapal. Nah, kemudian ada selisih di sini namanya lambung bebas atau freeboard, yaitu selisih antara tinggi keseluruhan kapal dengan serat airnya. Bisa dimengerti ya? Jadi ukuran utama ada apa aja? LWL,
LOA, LBP. Kemudian panjang lebar kapal, B, tinggi serat air dan tinggi keseluruhan kapal. Jadi ada yang paling utama itu 6 itu ya, ada 3 lebar, ada 3 panjang dan juga ada ukuran tinggi dan lebar. Nah itu seperti yang ada di slide itu juga sudah jelas ya di situ ya. Kemudian nah ini definisinya LOA, LW, LBP, AP, FP yang sudah saya jelaskan tadi, tinggal dibaca sendiri nanti ya. Ini ada breadth atau lebar. Nah ukuran vertikal yang tadi sudah saya jelaskan, ada tinggi syarat, tinggi keseluruhan, ada freeboard. Nah kemudian ada lengkungan-lengkungan. Nah lengkungan-lengkungan pada kapal itu ada shear, chamber, tumble home, flare, rise of floor. Nah ini kalian explore sendiri ya, nanti cari fungsinya apa coba kira-kira untuk shear, chamber dan sebagainya. Pada umumnya lengkungan-lengkungan kapal itu digunakan untuk menambah kekuatan kapal. Kalau shear itu yang ini. Jadi di kapal itu kan lambungnya nggak lurus ya, pasti ada lekukan begini di depan dan di belakang, itu namanya shear. Itu tujuannya adalah untuk menambah kekuatan memanjang dari kapal. Itu salah satu contohnya. Selain ukuran utama kapal yang akan kita bahas pada hari ini, ada namanya general arrangement atau rencana umum. Rencana umum itu gampangnya adalah denah dari kapal. Kapal itu kan ada beberapa dek ya, ada dek utama, ada dek anjungan dan sebagainya. Ada juga yang paling bawah kamar mesin atau tangki-tangki. Nah di situ tuh desainer kapal itu harus merencanakan, namanya rencana umum. Jadi letaknya di mana sih tangki-tangkinya, mesin-mesinnya, ukurannya berapa. Kemudian di dek atas itu mau dia ada apa aja, ada palka atau ada freezer dan sebagainya untuk kapal perikanan ya. Itu harus direncanakan di rencana umum. Oke, ini saya ada contoh bagian-bagian kapal. Kita bisa lihat dalam virtual tour namanya. Jadi ini adalah contoh desain kapal perikanan modern punyanya Damen, galangan yang namanya Damen itu. Nah kita bisa lihat ya fasilitas-fasilitas apa aja atau bagian-bagian kapal apa aja yang ada di desain kapal ini gitu. Nah ini bisa kita lihat, ini ruangan kamar mesinnya. Oke, kita lihat per annya dulu ya, per decknya. Jadi ceritanya kapal ini itu, desain kapal ini itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 deck. Ada yang paling atas itu adalah top wheelhouse. Wheelhouse itu apa sih? Wheelhouse itu adalah ruang navigasi. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita coba dari sini. Kita klik aja. Nah ini outer wheelhouse, jadi tampaknya seperti ini biasanya kalau kapal-kapal bagus, kapal modern. Ini kapal perikanan ya, seperti itu. Kalau dilihat dari bagian luarnya tuh seperti ini. Kemudian kita lihat di deck yang kedua, bridge. Ada apa aja di bridge? Ada passageway, outer bridge, ada officer lounge. Nah officer lounge-nya bagus nih seperti ini. Kalau kapalnya seperti ini, saya yakin kalian akan kerasan di kapal perikanan. Gitu. Oke, terlihat ya, keren ya. Kemudian kita langsung ke main deck-nya. Nah, main deck atau deck utama. Karena ini kapal perikanan, berarti di main deck itu seharusnya ada alat tangkap dan sebagainya itu untuk operasional perikanan. Nah, ini working deck. Dek kerja. Nah bentuknya kurang lebihnya seperti ini untuk dek kerjanya gitu. Jadi kalau kalian bisa nanti mendesain kapal sendiri ya bikin yang bagus seperti ini gitu, biar kalian kerasan gitu di kapal perikanan. Oke gitu ya. Jadi ini ada working deck. Aft itu artinya belakang, berarti ini bagian yang belakang. Kemudian ada masih di main deck, ada lobby, ada water laboratory dan sebagainya, fire and safety. Nah ini juga penting di bagian di kapal itu adalah alat transportasi atau fasilitas yang high risk ya, atau resikonya tinggi.
sehingga keamanan itu sangat dibutuhkan di kapal, terutama untuk kapal perikanan gitu. Oke, nanti kalian bisa sendiri lah ya, dieksplor sendiri. Linknya nanti akan saya bagikan di slide ini, nanti slide-nya juga saya bagikan, jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri lah bagian-bagian kapal itu seperti apa bentuknya dan sebagainya gitu. Oke, kemudian ini sudah. Nah, berarti sekarang kita latihan dulu post-test. Nah, kalian bisa buka linknya ini pakai gadget masing-masing, bisa pakai laptop atau HP. Buka http bit.ly/latihan 1 bangunan stabilitas. Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang kalian isi link itu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 menit lah diisi. Sudah cukup ya waktunya untuk mengisi post-test. Nah, ini langsung kita bisa lihat hasilnya di post-test 1 bangunan dan stabilitas kapal. Ini adalah jawabannya, ya udah mayoritas benar ya mengisi post-test ini. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, ini masih ada waktu agar kalian lebih bisa memahami dan mendalami bagaimana ukuran-ukuran kapal itu dan bagaimana cara mengukurnya. Saya minta kalian bagi menjadi 5 kelompok. Oke, baik, sudah dibagi ya 5 kelompok. Nah, ini saya sediakan miniatur, kemudian ada alat ukur, mistar, dan juga kertas. Silakan masing-masing ketua kelompok maju untuk mengambil alat dan bahannya. Oke, ambil salah satu, terserah. Kertas. Oke, itu menggaris. Oke, tugasnya adalah diberikan miniatur kapal, sudah ada miniatur kapalnya. Kemudian ukur dimensi kapal itu yang tadi ya, LOA, banyak keseluruhan, kemudian lebar dan tinggi. Ya, kemudian gambar sketsa seperti ini tadi. Sketsa yang dilengkapi dengan ukuran kapal masing-masing. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Bisa ya? Nah, jadi ukurnya itu, LOA itu kan dari ujung haluan sampai ujung buritan. Nah, penggarisnya nggak boleh ditekuk, penggarisnya harus lurus, gini, siku. Nah, begini harus siku ya. Nah, begini. Mungkin ada pulpen atau apa alat bantu yang lain. Kemudian dari sini ke sini harus siku. Ya begitu. Oke, nah terus kamu garis yang mana LOA yang tadi kamu ukur. Nah, ya gitu. Oke, 47 cm. Oke. Tapak depannya yang sini, sini pinggirnya. Jadi biar tahu lebarnya. Oke, bisa? Ini di sini, dari sini ke sini gitu loh, dari sini ke sini garis LOA gitu di gambarnya. Di gambarnya. Jadi kayak punya saya tuh, tinggal dikasih ukurannya. Nah, sininya tulisnya. Nggak apa-apa. Jadi nanti ini kan LOA berapa tadi? 40 cm. Ya 40 cm gitu. Terus gambar lagi di sini tanpa depan. Ini kan. Gitu. Jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya ya. Sudah? Nah, ini sudah nih. Udah ya? Oke. Kelompok yang ini sudah? Mana? Oke. Mana? Oke, sudah ya? 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, baik.
Materi sudah saya sampaikan semua di pertemuan kali ini. Sekarang sesi tanya jawab. Dari hasil perkuliahan pada pagi hari ini, kira-kira apa nih yang kalian ingin tanyakan sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini? Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya begini, Bu. Ya. Kebanyakan kapal yang di lapangan itu tidak ada ukurannya. Bagaimana kita bisa mengukur kapal yang sudah dibangun dan untuk mendapatkan dokumen ukurannya Kapal tersebut. Ya, oke. Memang ya di lapangan itu kebanyakan kapal-kapal nelayan kecil itu nggak ada ukurannya karena mereka memang membuatnya itu dari cetakan biasanya, dari bahan fiber gitu kan. Jadi langsung nyetak dari kapal yang sudah ada. Ya udah. Jadi akhirnya mereka tidak mendaftarkan kapalnya karena nggak punya ukuran. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Itu ada cara tradisional dan juga cara modern. Kalau cara tradisional berarti kita harus mengikuti prosedur yang ada di Kemenhub. Itu ada cara pengukuran kapal secara tradisional pakai bandul dan sebagainya. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail ya untuk pengukuran kapal seperti itu. Kemudian kalau cara yang modern bisa pakai di-scan. Jadi di-scan bangunan lekuk-lekukannya itu ukurannya gimana, kemudian digambar ulang dan akhirnya diukurlah sesuai dengan ukuran utama yang diinginkan, LOA, LBP, LWL dan seterusnya. Kemudian syarat untuk mereka didaftarkan kapalnya ya memang harus ada pencatatan ukurannya, dimensi utama dan juga beratnya, GT dan NT. Nah, setelah kita dapatkan ukuran itu, maka kita bisa mendaftarkan kapal-kapal tersebut. Seperti itu jawabannya. Oke, pahami? Oke, ada pertanyaan lain? Iya, silakan. Ya, oke, batas air ya. Oke. Cara mengukur batas garis air itu biasanya di dokumen kapal yang diketahui itu batas garis air maksimum. Jadi kalau untuk penelitian biasanya, jadi kita bikin lambung kapalnya nih. Kalau didesain sebenarnya sudah langsung kita desain. Oh, kapal saya ini tingginya 3 meter, berarti saya harus tetapkan batas airnya 2,5 atau 2 meter gitu, didesain ya. Tapi kalau untuk kapal yang sudah jadi, mengukur garis airnya ya kita kayak trial and error seperti itu. Jadi kita kasih beban gitu untuk mengukur batas garis air, menentukan batas garis airnya. Gimana? Sudah jelas? Oke. Satu lagi pertanyaan mungkin sebelum kita. Iya, silakan. Iya, silakan. apa itu tahapan membuat kapal? Oke. Mana tahapan pembuatan kapal ya? Tahapannya itu cukup panjang sebenarnya. Yang pertama, secara sederhana kapal itu sebelum dibangun kita harus membuat desain. Nah, desainnya itu dari mulai yang tadi desain general arrangement, kemudian desain lambungnya, lines plan dan sebagainya, desain konstruksinya. Nah, setelah itu kalau kita sudah mendapatkan detail gambar konstruksi kapalnya, setelah kita hitung dan sebagainya, kita serahkan ke galangan. Nah, kalau untuk kapal-kapal besar ya, itu biasanya gambarnya adalah per part. Misalnya gambar yang pakai bagian belakang dulu, terus kemudian gading sebelah sini dan sebagainya. Nah, setelah jadi baru di assembly namanya, dijadikan satu, dilas gitu untuk kapal-kapal besi. Nah, kalau untuk kapal tradisional ya tergantung galangannya sih. Kalau untuk kapal fiber biasanya metodenya ya itu bikin lembaran fibernya dulu, kemudian kita gambar sesuai dengan desain yang kita inginkan, dipotong-potong, kemudian digabung jadi satu, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau untuk kapal besar itu langsung jadi satu besar gitu, nggak bisa. Kecuali untuk kapal-kapal kecil ya, itu bisa. Kalau kapal-kapal kecil kalian langsung gambar lambungnya atau miniatur itu bisa, cuman nggak bisa detail. Kalau untuk kapal-kapal besar ya seperti itu caranya, harus per part dulu, kemudian digabungin jadi satu kapal besar dan utuh. Secara umum ya seperti itu. Oke, sudah jelas? Ya, benar. Oke. Cukup ya untuk kuliah pada pagi hari ini. Untuk buku literatur yang bisa kalian baca, yang saya gunakan di materi ini ada bukunya E.C. Tupper, Van Dokkum, dan juga beberapa literatur lain. Nanti bisa saya share itunya, link untuk bukunya. Kemudian jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri kuliahnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.